wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha katsiran wasabbihu bukratan wa asyila. Qala aidan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Syarakallahu alaihi. Bapak Ibu sidang jemaah subhanahu Allah, pada kesempatan yang singkat ini pertama kita memanjatkan puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kita petunjuk sehingga mudah hati kita untuk hadir ke rumah Allah pada subuh yang penuh berkat ini. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah subuh dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita bermohon kepada Allah, semoga segala bacaan selawat yang selalu kita baca tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Zikir adalah mengingat, yang kita ingat Allah. Dah, jadi zikir itu dengan hati dan lisan. Jadi ada pula orang yang zikir lidah aja yang zikir, tapi hatinya cengak-cengak kan kemari nak. Bapak Ibu, baca zikir tapi mata kan kemari, dah, macam-macam. Ya, jadi hati enggak. Jadi kalau zikir tanpa diikuti dengan hati, mulut zikir hati enggak ada bawa pengaruh ke awak dah Bapak Ibu. Ya, ada pengaruhnya apa ke awak dah. Ya hati awak ngelengah. Coba hadirkan mulut kita istighfar, baca zikir kepada Allah, hati kita hadirkan, insya-Allah buat pengaruh. Ya Bapak Ibu, kita bisa membuktikan Bapak Ibu. Kalau mulut kita selalu banyak mengucapkan zikir, ya Bapak Ibu, suatu waktu kita butuhnya datang sendiri. Ya, datang sendiri kalimat itu, datang pula pertolongan Allah. Kan contoh Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu. Kamu pernah Bapak Ibu di Padang, Johonda, Kancang. Ya kan? Di perbatasan Linggarjati itu, Tabiang. Datang lo orang Padusi, Bonda putar balik, putar balik langsung Kancang. Bapak Ibu, secara spontan mulut mengucapkan Allahu Akbar. Bapak Ibu, nak di negara, nak di apa, datang sendiri. Tak tahu lah hilang saja nama orang Padusi tadi. Kenapa ini? Artinya lah belantah awak. Nyok Kancang, awak Kancang lah. Nyok putar balik Kancang. Mana pak awak Kancang lurui. Itu Bapak Ibu sidang yang sebenarnya. Nah, jadi waktu saat awak butuh, kalimat itu datang, pertolonganlah juga datang. Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Kalau awak banyak ingat Allah, Allah pasti ingat awak. Bapak Ibu sidang yang sebenarnya. Jadi kata Allah dalam surat Al-Ahzab 4142, hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah ingat kepada Allah, ingat yang banyak. Bukrata wasabihu bukrata wa asyila. Bertasbihlah pagi dan sore. Bapak Ibu sidang masuk dalam Allah. Kemudian allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang beriman itu hatinya tenang dengan ingat kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innu qulub.
Ketahuilah, dengan banyak ingat kepada Allah, hati menjadi tenteram. Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Jadi kita Bapak Ibu sangat beruntung kita Bapak Ibu. Artinya kita diberi petunjuk oleh Allah untuk menjadi wali Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau banyak kita ingat Allah, dekat kita dengan Allah, artinya kita diberi peluang Allah untuk menjadi wali Allah. Bapak Ibu, kan kita akan diberi petunjuk oleh Allah. Datang awak dari jauh-jauh, suasana singin, suasana matongan tua. Kalau nak awak cuba awak lawan Bapak Ibu, cubalah Bapak Ibu. Lalu sarang lama tersinta, mato bare, bagolek pengananya. Cubalah golek balik, lalu. Tapi ndak. Awak langsung taga, awak masuk mandi, awak langsung duduk pergi ke masjid. Bapak Ibu, cubalah Bapak Ibu. Kalau sana duduk-duduk, apa dia? Dah balik. Lalu mah. Tapi awak lawan. Itu artinya kita dia petunjuk oleh Allah. Bapak Ibu sidang jemaah. Makanya Bapak Ibu sidang jemaah, capek awak datang ke masjid, artinya awak gigih peluang oleh Allah banyak zikir kepada Allah. Ya. Jadi pergunakanlah Bapak Ibu. Nah mungkinlah Bapak Ibu sidang jemaah subhanahu Allah, datang awak ke masjid, lagi Allah peluang awak untuk zikir, untuk ibadah, awak pergunakan yang lain kan rugi awak. Lalu awak tersita kan, kini mau waktu awak buang-buang. Ya, dulu orang zikir tu Bapak Ibu ada pakai jeda. Biasanya pakai jeda tu orang pakai pelatihan, seminar. Bapak Ibu, jedanya jeda isoma, istirahat, solat dan makan. Tu sambung lihat. Bapak Ibu. Tapi kalau zikir nak dong itu dong, ada lo pakai isoma kan? Enggak, ada lo jeda lo. Pergunakan. Yang lain itu kan ada waktunya. Tapi kalau kita yang lain ya boleh ada pakai jeda. Apa nih kerja mah istirahat lo, makan lo. Itu ada tuh. Tapi zikir mana lo panik zikir mah, makan lo. Ada Bapak Ibu. Nah, artinya kita diberi petunjuk oleh Allah, apa gunakan. Nah, anda termasuk awak orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Jaga waktu awak tapi nak apa gunakan? Rugi. Karena dulu Bapak Ibu sidang jemaah subhanahu Allah, orang yang diagih petunjuk oleh Allah. Nah, datang terlambat ke masjid, pulangnya capek loh. Ya, kamu pernah Bapak Ibu ada satu masjid di Lubalong Bapak Ibu. Ya, kamu memberikan khutbah. Awak dan dulu datang. Nah, mau orang lihat ada Jumat seketua indah kau. Bapak Ibu, rupanya sedang berjalan Jumat, baru orang tiba. Penuh aja masjid Bapak Ibu. Tapi setelah salam, lah hilang lah ya, awak tinggal serang lah. Allahu Akbar. Itulah orang kena dipeluang oleh Allah untuk zikir kepada ibadah kepada Allah. Ada tuh Bapak Ibu. Ada pernah Bapak Ibu ambo khutbah di Limo Windu, parang sagu katih tu. Kebetulan dia pergi kawan. Tiba ke situ awak lah takut terlambat kah? Tiba sini nih, kau masaji tu indah kau. Awak lah tukang buka. Alas duduk awak, anda ya ada orang baca kau. Alas khutbah awak, anda ya ada orang tu. Tiba cicit, di kadai banyak orang. Bapak Ibu sidang jemaah sebenarnya. Ya, kan ada tu Bapak Ibu arti nak dia peluang oleh Allah, nak dia petunjuk oleh Allah untuk ibadah. Di kini awak dia petunjuk oleh Allah. Pergunakanlah Bapak Ibu sidang jemaah sebenarnya untuk zikir kepada Allah. Dengan dekatnya ke Allah, kalimat itu datang seorang. Bapak Ibu, contoh orang sakratul maut. Dia mau datang seorang tu Bapak Ibu. Dia mau diajan tu. Awak minta apa Ustaz? Catatlah mau ke Ustaz. Kalimat ikhwah. Mau apa biku ketika datang malaikat maut, amu baca. Siapa Ibu? Awak pacik jimai je kau. Datang malaikat maut. Malu dah tekanan dia waktu tu. Awal sakratul maut tu lah ada kondisi gawat tu. Bapak Ibu, mulia kan pernah ada membaca bila mau datang di datang anda amuh ada Bapak manggil yang lain. Lalu nak baca kau cek. Pasti gitu Bapak Ibu. Kan orang manggil yang dari baca. Kalau orang sebagian kata kucap pak atau nyebut pak, kan disebutnya pernah nyebut dah.
Balian jabuin nama bini, nama anak, nama itu banyak. Bapak Ibu. Jadi kalimat itu datang seorang. Ya. Dulunya Bapak Ibu secara masuk ke Allah. Ya. Di dalam kubur kan datang malaikat mungkar nakir, marabuka. Jadi ada dulu orang nama ngana di luar talqin, solat talqin tempat. Ya, aku nak talqin kau untuk mengananya tiba malaikat mungkar nakir kau dijawabnya. Di dunia ini tak kenal Allah, masa dalam kubur tak kenal ya Allah dari Bapak Ibu. Tak, mustahil. Tapi kau anak emang anak mungkin tuh. Iwang kalau meninggal bab bisua baca takin di kubur dia, tu amuah tu masuk tu. Tapi kau sia-sia nak sangkut pawe dah. Nak pernah di dunia baca kalimat tu dah. Nak pernah solat malam mau dikena. Marah buka dijawabnya Tuhanku Allah. Dunia tak kenal dah. Mana nabiku Muhammad. Tak. Dulu nak tahu siapa Muhammad tu. Panusi dan maksudnya. Jadi kalimat zikir itu kalau kita dekat dengan Allah, fazkurni azkurkum, ingat ke Allah, Allah akan ingat ke awak. Awak minta tolong ke Allah, ditolong awak karena awak mengingat Allah. Bapak Ibu dan maksudnya betul. Jadi banyak Bapak Ibu dan maksudnya. Nah, kalau mulut kita selalu mengucapkan zikir, dia datang seorang saat utuh. Contoh Bapak Ibu setiap hari. Awak berjalan, ya, tahu tak pijak wak duri. Kalau orang nak berzikir, wak cari isyarat orang kurang hajar. Duri dicampak ke jalan dah. Karena itu dipikir, subhanallah, untuk nak tabuk kaki wak. Tak? Awak kan gitu? Awak jalan, ya. Ada air tolong buat. Rupanya ada orang cekeceknya bijaksana, ada timun je sarok. Tentu tak malam buah hilang. Ada pijak dah kecilnya tanah hancak, kira dipijak, plus alah kurang ajar. Insyaallah punya keraja kau. Baca subhanallah. Dan sifat awak batu dicampak-campaknya lang, ndak pauta, ndak wanak segala macam. Macam-macam mulut ada bacanya. Ibu. Awak kan capek tak sifat awak kaki ke batu ampek sekali awak baca. Bacalah subhanallah. Untung nak tangga kaki awak. Kan rancak tu. Ibu. Kan yang perhati setiap hari itu kan? Baca subhanallah. Ya. Kalau tak mengecek aja orang masuk cerita orang kawak astagfirullah awak lah macam orang lama. Begitu. Allah tanggung taruhi lah. Ibu. Lama cerita aku taruhan. Pada awak lah melenceng pembicaraan awak. Jadi kita perbanyak zikir kepada Allah. Butuh perasaan awak, butuh kalimat tu datang pula pertolongan Allah. Kan cak tu Bapak Ibu. Tapi kalau tidak, cari model kayak orang mentawai itu Bapak Ibu ya. Bapak pernah kekayaan mentawai? Orang mentawai itu kalau makan jariang, dia habuhi separiwa. Dia makannya tu. Jariang dimakan separiwa. Atau dia baca carwi sudah tolai. Tu banyak nak mati di pulau tu, mati sakit parwi. Tak? Baca cari. Cari nak makan safari tu, ya sakit parwi. Tu baca carwi le. Tak? Bapak jangan awak nak seperti itulah. Tak? Jadi kita orang beriman disuruh Allah banyak zikir supaya hati ini menjadi tentram. Kalaulah tentram hati, lama dunia tu Bapak Ibu. Itu sumber segala ibadah yang awak lakukan. Bapak Ibu sidangnya masuk ke dalam Allah. Kemudian adalah adab zikir Bapak Ibu kata Allah dalam surat Al-A'raf 205. Dan yang pertama zikir itu dengan lidah dan hati. Kalau supaya zikir itu membawa kedamaian, ketenteram awak dengan lidah dan hati. Ya, awak baca astagfirullah, hati awak mengingat kesalahan-kesalahan awak. Baca subhanallah, masya Allah. Bapak Ibu, payah ke tempat suatu daerah, nampak ada rancak undi, rancaknya berlalu, macam-macam. Bacalah masya Allah, hebat Allah. Bapak Ibu, payah ke pantai Mani tu kan, kok bisa lo lawi wabalah, berjalan kan, masih kau bertamu lihat. Ya, hebat lo kau ya, ada lawi kau balah. Macam subhanallah, masya Allah, hebat kekuasaan Allah. Dia kesempatan bisa wajan melihat ikut tamu dia lah. Bapak Ibu, Bapak ini sudah masuk. Jadi jangan dengan lidah dan hati. Lidah kau
mensinkronkan hati. Kan ada orang zikir mengamek ya. Kalau lah niang saya doa itu bapak wah macam-macam nanti kena tu mah. Setan cepet masuk. Mangang meneman kau ada tekanan lain. Tapi lah dimulai dingin dimulai langsung ke hati. Bapak Ibu, kan ada orang zikir tu cengak-cengak kan kemarin nak. Tu melewa pengena tu nak tu jalan tu. Dah. Kemudian yang kedua dengan suara lirih. Baca suara lirih. Baca doa istighfar, astagfirullahaladzim. Dah, ada resap ke hati awak. Ingat awak kesalahan-kesalahan awak. Ya kan? Alhamdulillah ya Allah. Ingat awak nikmat Allah. Bapak Ibu, anda bawa surat-surat kan ada orang mesti la ilaha illallah. Bapak Ibu, baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Resapikan jiwa. Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga merendahkan diri. Kalau sesama Allah, awak merendahkan diri, sesama manusia jangan merendah diri lah, awak sesama manusia kan. Kalau awak dengan Allah memang ya harus rendah diri. Sebab Allah tu segala-galanya dia. Kita diciptakan Allah, awak butuh Allah, makanya awak rendah diri. Ya, awak kau merendah diri. Kalau orang merendah diri, yang meminta ke Allah, ya Allah, berilah aku rezekimu ya Allah. Pasti gitu. Tapi kalau yang orang nak rendah diri, ya Allah, hagilah ya Allah. Kalau yang kau bagi, hagilah kau nak nanti. Kan gitu Bapak Ibu, ada tu Bapak Ibu. Artinya ongeh wak namanya tu. Kalau jurang tak kau hagi nanti kena sudah. Semua tu. Tak. Tapi ya Allah jangan itu, ya Allah, berilah aku nikmatmu ya Allah. Berilah aku rezekimu. Kan suara kan suara lembut. Baik Bapak Ibu. Jadi sesama manusia ya nak buat rendah diri doh. Rendah hati muah tu, tapi rendah diri jangan. Tapi dengan Allah memang harus rendah diri awak dengan Allah. Sebab awak butuh Allah. Bapak Ibu sidangnya masuk buhian kepada Allah. Kemudian yang keempat dengan rasa takut. Awak hadirkanlah perasaan takut awak. Ya, takut awak yang astagfirullahalazim, azab Allah tu pedih. Kan? Takut awak dengan azab Allah. Beri aku rahmat ya Allah. Azabmu tu pedih ya Allah, nak taluk dan beri Allah. Api neraka tu panas. Kalau nak cari awak Bapak Ibu, cuba pijak puntung rokok seketik. Banyak letong awak enak. Awak mau masak dah cuba mau tunjuk seketik. Taluk dah. Apalagi di akhir api neraka. Takut ambo ya Allah, azab engkau ya Allah. Ya. Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Kemudian dengan penuh harap. Yang kelima dengan penuh harap, rahmat dan takut azab Allah. Dengan zikir kepada Allah, harap ya Allah, berilah aku rahmatmu ya Allah. Berilah aku petunjukmu ya Allah. Tolong selamatkan anak-anakku ya Allah. Kamu coba Bapak Ibu dengan penuh harap. Ingin Allah pertolongan. Kemudian dengan rasa takut, ya kan? Takut awak menyia-nyiakan waktu. Ya kan? Waktu dia kerana Allah untuk ibadah ada awak, ternyata penggunaan lain. Ya, because ketika orang mana-mana, nak sibuk awak dia. Sehingga nak sempat ibadah. Kinilah diri awak kesempatan oleh Allah untuk ibadah. Penggunaan untuk ibadah. Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Ya, jadi banyak adabnya Bapak Ibu, ya kan? Hanya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tujuan zikir tadi adalah mendekat diri kita kepada Allah dengan mulut dan hati. Akhirnya melahirkanlah ketenangan batin di awak. Itu kunci segala-galanya itu Bapak. Kalau lah aman dunia awak Bapak Ibu, Allah aman dunia Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah masuk kepada Allah. Di mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, yang kita bisa praktekkan setiap hari dan kita bisa melihat bukti dari apa yang kita ucapkan. Perbanyak wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.